Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya membaca satu ayat yang saya dapatkan ketika saya membaca Alkitab pada hari ini. Yeremia 3 ayat ke-15. Begini bunyinya, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Kunya besar, KU-nya besar ya. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kalau Bapak Ibu perhatikan renungan malam ini, saya sebagai seseorang yang bukan memiliki jabatan sebagai seorang pendeta, tentu saya tidak menggembalakan jemaat secara khusus. Akan tetapi kita semua harus tahu prinsip-prinsip penggembalaan yang benar. Ya, Tuhan Yesus sebagai gembala, kita mencontoh bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus sebagai gembala kita, dan kita adalah domba-domba miliknya. Lalu bagaimana sih cara menggembalakan yang benar? Ayat yang kita baca tadi menyampaikan dua hal mengenai apa yang harus disampaikan oleh seorang gembala atau bagaimana cara menggembalakan yang benar, yaitu yang pertama sesuai dengan hati Tuhan. Ya, gembala itu adalah perpanjangan tangan pemilik domba. Jadi tidak bisa bahwa gembala punya kepentingan sendiri. Ya, selain kepentingan sang pemilik, yaitu Allah Bapa kita. Yang kedua adalah menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Menggembalakan tidak hanya sekedar memberi makan, menjaga, tetapi juga memberikan pengetahuan dan pengertian. Makanya gembala yang baik harus membuat domba-dombanya cerdas, sampai domba-dombanya bisa saling mengingatkan satu sama lain, saling menjaga. Bahkan kalau ada domba yang bisa menjadi gembala bagi domba-domba yang lain, itu bagus. Karena bagaimanapun gembala pun itu adalah domba juga, kepunyaan Allah sendiri, yang dipercayakan tugas mengembalakan, menjaga domba-domba yang lain. Dan jangan merasa kita memiliki domba-domba itu, ya kan? Kita hanya domba juga yang dipercaya menjadi gembala kecil bagi domba-domba lain yang masih lemah, yang mungkin belum mengerti. Makanya kita kasih pengertian, kita kasih pengetahuan, ya, kita kasih pengetahuan bagaimana cara menggembalakan, kita ajari yang benar. Jadi gembala yang baik itu kalaupun berkhotbah di depan mimbar, ya, dia tidak ngomongin tentang saya maunya saya, tidak, tapi hati Tuhan, dan juga memberikan pengetahuan dan juga memberikan pengertian, pemahaman, ya. Itu tugas gembala. Gak cuma bercerita tentang khotbah 1 jam isinya tentang saya, mengadakan kegiatan untuk kepentingannya sendiri. Kita mengadakan kegiatan, mau itu komsel, ibadah, apapun, tengah minggu, ibadah hari Sabtu, itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk bisa memberikan pengetahuan dan pengertian kepada domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak banyak orang yang dipanggil menjadi gembala, ya, dan melaksanakan tugasnya sebagai gembala dengan benar. Kebanyakan jadi gembala akhirnya malah justru memanfaatkan domba-domba yang seharusnya digembalakan. Malah domba-dombanya jadi kurus, tidak terurus, lepas, hilang. Karena apa? Ya karena gak dikasih pengertian. Harusnya domba-domba dikasih pengertian, diingatkan, dikasih pengetahuan. Bagaimana nih kalau misalnya cari makan yang baik? Bagaimana kalau ketemu serigala, apa harus dilakukan? Bagaimana mencari tempat minum yang baik di sungai yang tenang, bukan di sungai yang deras? Kalau ketemu sungai yang deras bagaimana? Kalau mencari padang rumput yang hijau bagaimana? Kan begitu. Sehingga suatu saat
ketika gembala agung datang atau pemilik dari domba-domba itu bertanya, kita bisa menjawab, ya, saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai gembala sesuai dengan hati sang pemilik. Amin. Tuhan memberkati.